Breaking news Timnas Indonesia versus Filipina, polemik penalti goib Doni Tri tanpa tonton monitor VAR, berikut kronologinya. Laga Timnas Indonesia kontra Filipina berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Desember 2024. Laga Timnas Indonesia kontra Filipina berjalan ketat di babak kedua. Selain mendapatkan kartu merah dari Muhammad Ferrari, Timnas Indonesia harus menerima nasib sial setelah Doni Tri dianggap handsball. Blocking Doni Tri dianggap mengenai tangan. Wasit sempat mengecek VAR, namun ia tak mengindahkan untuk menyaksikan monitor VAR. Wasit tak bergeming untuk memberikan penalti. Skor berubah menjadi 0-1 keunggulan Filipina atas Timnas Indonesia. Jalannya pertandingan. Babak pertama. Sejak menit pertama, Timnas Indonesia mampu mengambil jalannya inisiatif laga. Intensitas tinggi dilakukan Timnas Indonesia sejak menit pertama. Apes bagi Filipina, kiper inti mereka, Patrick Deto terkapar cedera. Filipina yang awalnya ditekan perlahan tapi pasti keluar dari tekanan. Namun, pertahanan Timnas Indonesia yang digalang Muhammad Ferrari masih bermain solid. Peluang didapatkan Filipina di menit ke-19 melalui tendangan bebas. Sepakan dari jarak dekat mampu dihentikan oleh Cahya Supriyadi. Timnas Indonesia mendapatkan peluang melalui tendangan bebas Marcelino Ferdinand. Sepakannya masih tepat berada dalam pelukan kiper Filipina. Filipina tebar ancaman melalui sepakan Kemter dari dalam kotak penalti. Beruntung, Cahya Supriyadi masih berada di posisi yang tepat. Menit ke-34, Marcelino Ferdinand kembali tebar ancaman. Sepakan keras Marcelino Ferdinand yang terkena bek Filipina hampir menjebol gawang The Ascals. Beruntung Filipina, kiper Cameron masih dalam posisi yang pas. Peluang emas didapatkan Marcelino Ferdinand. Sepakan placing Marcelino Ferdinand masih membentur tiang gawang. Di menit ke-42, Muhammad Ferrari diganjar kartu merah oleh wasit. Kartu merah didapatkan Ferrari seusai dianggap menyikut Aguinaldo. Tak selang lama mengusir Ferrari, wasit coba cek VAR. Namun sayang, Ferrari tetap mendapatkan kartu merah dari wasit. Timnas Indonesia pun bermain 10 pemain sejak akhir babak pertama. Peluang emas didapatkan Filipina melalui sundulan Christensen. Beruntung, Cahya Supriyadi mampu menghalau sundulan on target pemain Filipina. Hingga peluit babak pertama dibunyikan, skor tetap tidak berubah. Timnas Indonesia masih bermain imbang 0-0 kontra Filipina di babak pertama. Babak kedua. Merespon buntunya lini depan, Shin Taeyong langsung memasukkan Hoki Caraka menggantikan Rafael Struijk. Keputusan itu seketika hampir berbuah gol. Umpan Raihan Hanan ke sudut kanan pertahanan Filipina mampu mengarah kepada Hoki Caraka. Sepakan Hoki Caraka mampu dihentikan Cameron. Tak selang lama dari peluang itu, sepakan keras mampu dilesatkan Ahmad Maulana. Sepakan keras Ahmad Maulana mampu ditepis oleh kiper cadangan Filipina, Cameron. Timnas Indonesia harus menerima nasib apes. Di menit ke-58, serangan balik Filipina membuat Timnas Indonesia kocar-kacir. Umpan crossing pemain Filipina mengenai tangan kanan Doni Tri Pamungkas. Wasit pun langsung menunjuk titik putih. VAR pun dilakukan oleh wasit. Melihat dari angle dekat, bola bukan mengenai tangan Doni Tri, melainkan mengenai dada Doni Tri. Apes, Timnas Indonesia benar diganjar penalti. Wasit tak mengindahkan kansnya melihat monitor VAR. Dengan yakin, wasit menunjuk titik putih untuk Filipina. Christensen yang jadi algojo sukses menjebol gawang Cahya Supriyadi. Skor berubah,
Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Filipina di menit ke-63. Susunan pemain Timnas Indonesia versus Filipina. Timnas Indonesia. Timnas Indonesia. 1 Cahya Supriyadi, 13 M Ferrari, 4 Kadek Arel Priyatna, 16 Doni Tripamungkas, 14 Asnawi Mangkualam, 19 Maulana Syarif, 8 Arhan Fikri, 7 Marcelino Ferdinand, 12 Pratama Arhan, 15 Raihan Han, 10 Rafael Struik. Pelatih Shin Taeyong. Timnas Filipina. 1 Bravo Deto, 3 Petabinas, 12 Santos Aguinaldo, 2 Cortes Ugelvic, 20 M Kemter, 6 Sison Reyes, 5 Galang Woods, 17 Lefro Lokuyao, 13 Welters Moniz, 10 B Christensen, 24 Mariona Balinado. Pelatih Jensen Fo Chuan Hui. Timnas Indonesia hanya berhasil mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan yang berlangsung di Piala AFF 2024. Selain itu, mereka juga kebobolan 5 kali. Akibatnya, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya tidak berhasil melaju ke babak semifinal. Timnas Indonesia menutup grup B Piala AFF 2024 di posisi ketiga dengan total 4 poin. Mereka kalah bersaing dari Timnas Vietnam dan Timnas Filipina yang berhasil melaju ke babak 4 besar. Vietnam menjadi pemimpin klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan perolehan 10 poin, diikuti oleh Filipina yang mengumpulkan 6 poin. Kekalahan 0-1 dari Filipina, meskipun bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu, 21 Desember 2024, membuat perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 berakhir lebih awal dari yang diharapkan. Lini depan yang tidak tajam. Christian Gonzalez ajukan diri jadi pelatih striker Timnas Indonesia. Dalam Piala AFF 2024, Timnas Indonesia mencetak 4 gol, namun tidak ada satupun yang berasal dari pemain depan. 3 gol dicetak oleh pemain bertahan, sementara 1 gol lainnya terjadi akibat bunuh diri pemain lawan. Komposisi penyerang Timnas Indonesia yang terdiri dari Rafael Struik, Hoki Caraka, Arhan Kaka, dan Ronaldo Kuateh menunjukkan performa yang kurang memuaskan selama fase penyisihan grup. Setelah Timnas Indonesia harus pulang lebih awal dari Piala AFF 2024, mantan penyerang Timnas Indonesia, Christian Gonzalez, menyatakan kesediaannya kepada Ketua PSSI, Erick Thohir, untuk mengambil peran sebagai pelatih lini depan Garuda. Christian Gonzalez siap bantu. Gonzalez mencantumkan namanya dalam kolom komentar pada unggahan Instagram Erick Thohir, pada hari Sabtu, 22 Desember 2024, yang akan melakukan penilaian terhadap Timnas Indonesia. Siap Pak Erick Thohir kalau dibutuhkan pelatih striker Pak demi Timnas Indonesia, tulis mantan pemain yang dikenal dengan julukan El Loco tersebut. Menurut informasi terbaru, Gonzalez saat ini hanya memiliki lisensi CAFC yang diperolehnya pada tahun 2018. Pemain dengan gol terbanyak. Gonzalez merupakan pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Indonesia. Lahir di Montevideo, Uruguay pada 30 Agustus 1976, ia berhasil mencetak 249 gol selama bertahun-tahun berkarier di liga ini. Pada tahun 2010, ia resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan turut berpartisipasi dalam berbagai turnamen, termasuk Piala AFF pada tahun 2010 dan 2014. 0 RSSSF mencatat bahwa mantan pemain yang pernah meraih gelar top scorer Liga Indonesia sebanyak 4 kali ini telah tampil sebanyak 32 kali untuk tim nasional Garuda dalam periode 2010 hingga 2015 dan berhasil mencetak 13 gol.